mengasingkan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salah satu enarto sakati emburi. Angkia engar jawab nyolok kerajaan kasih jangan mati. Anti pundai gunung Merapi. Kekecerok yang manuk peranjangan. Kotak kapito kalau letabangin. Hancur lor kena persatuan. Rakyat Indonesia. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan gila tapi seru. Gimana jadinya kalau Bung Karno tidak wafat tahun 1970 dan terus hidup sampai sekarang? Misalnya karena teknologi medis canggih atau karena ya ini video imajinatif. Ya memang dikutip abadi. Pertama-tama kita harus tahu dulu siapa sebenarnya Soekarno. Soekarno bukan cuma presiden pertama Indonesia, dia adalah orator ulung, pemersatu bangsa, arsitek Pancasila, dan simbol perlawanan kolonialisme dunia. Tapi dia juga kontroversial. Gaya kepemimpinannya cenderung otoriter. Ia memusatkan kekuasaan, memperpanjang masa jabatan, dan dekat dengan tokoh-tokoh komunis. Tapi jangan salah, ia juga dihormati sebagai negarawan dunia, berteman dengan pemimpin-pemimpin besar seperti Nehru, Nasser, hingga Fidel Castro. Apa jadinya ya jika Soekarno masih hidup sekarang? Bayangkan, tahun 2025, Indonesia sedang bersaing jadi pemimpin dunia di teknologi. Politik global sedang kacau, dan dari balik layar, satu sosok legendaris kembali muncul. Bukan Jokowi, bukan Prabowo, tapi Soekarno. Apa yang akan terjadi jika sang proklamator masih hidup sekarang? Bung Karno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Kata-kata ini makin relevan di tengah polarisasi dan isu korupsi sekarang. Tapi, apakah gaya Soekarno cocok untuk era digital, transparansi, dan partisipasi publik? Di sisi lain, keberanian dan idealismenya bisa jadi obor yang hilang di politik Indonesia saat ini. Sekarang, mari kita pindah ke tahun saat video ini kamu tonton. Tahun 2025, dunia sudah berubah, tapi Bung Karno masih hidup. Kira-kira gimana ya reaksinya? Yang pertama, Soekarno dan politik sekarang. Soekarno mungkin bakal pusing lihat demokrasi Indonesia hari ini. Pemilu, kampanye, buzzer politik bukan gayanya. Dia lebih suka sistem demokrasi terpimpin. Tapi jangan salah, ia pasti bakal tetap jadi magnet massa. Dengan sosial media, Bung Karno bisa mempunyai jutaan followers. Bayangkan, dia bikin thread tentang Pancasila atau pidato live di TikTok. Gak kebayang kan gimana serunya? Yang kedua, Soekarno versus kapitalisme global. Bung Karno anti kapitalisme. Dia percaya bahwa Indonesia harus berdiri di kaki sendiri atau berdikari. Mungkin dia akan vokal menentang dominasi Cina Amerika, IMF, dan World Bank. Kemungkinan besar ia bakal mendorong aliansi baru sesama negara Global South. Mungkin dia akan membentuk gerakan non-blok 2.0. Yang ketiga, Soekarno dan anak muda. Soekarno punya karisma, retorikanya bisa menyihir. Anak muda zaman sekarang mungkin akan menganggapnya badass atau seperti versi politikus anime, ideologis, berapi-api, dan penuh visi. Mungkin kita bakal lihat dia viral tiap minggu. Soekarno reaction video di TikTok misalnya, atau remix pidato jadi EDM di YouTube. Soekarno adalah tokoh kompleks. Ia bukan superhero, tapi juga bukan penjahat. Kalau ia masih hidup hari ini, Indonesia mungkin akan lebih penuh warna, lebih lantang di dunia internasional, tapi juga lebih penuh kontroversi di dalam negeri. Yang jelas, idealismenya, berdikari, anti penjajahan, dan semangat persatuan masih bisa kita pelajari dan hidupkan hari ini. Menurut kamu, apa jadinya ya kalau Soekarno masih hidup sekarang? Apakah Indonesia lebih baik atau lebih kacau? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten sejarah yang beda dan bikin mikir kayak gini.